Ya, baik. Kembali lagi di video pembelajaran channel Resep dan Pendidikan. Nah, pada video kali ini akan dibahas sifat keperiodikan unsur. Oke, sebelum kalian menyimak video ini, silakan saya minta tolong agar kalian subscribe channel Resep dan Pendidikan agar kalian ketika nanti belajar untuk kenaikan kelas, kemudian untuk mengulang materi yang sudah dipelajari kemarin, kalian bisa belajar secara gratis. Dan video ini memang sengaja dibuat hanya untuk kalian. Jadi, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen ataupun simpan di YouTube kalian. Itu. Oke, saya beri waktu dulu 5 detik. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih. Kita bahas sifat keperiodikan unsur di buku paket yang sudah kalian punya itu halaman 48. Kalian boleh buka. Baiklah, kita mulai. Nah, untuk memulai pembelajaran sifat keperiodikan unsur, kita mulai dengan ini. Jadi, buku-buku di sini kan banyak sekali tuh. Ada buku yang bergenre, nah ini fiksi, kemudian ada yang bergenre bahasa, kemudian filosofi, ilmu murni, kesenian, agama, dan sebagainya. Nah, buku-buku yang berjenis sama itu dikelompokkan atau ditempatkan di tempat-tempat yang sama. Misalkan yang sebelah sini untuk buku agama, sebelah sini blok untuk buku kesenian, kemudian yang sebelah sini untuk ilmu murni. Nah, kenapa kok di blok-blok begitu? Itu untuk memudahkan untuk kita mencari buku yang kita tuju gitu. Nah, sama halnya dengan unsur-unsur kimia. Nah, unsur-unsur kimia kan banyak sekali, ada 100 lebih. Nah, untuk mencari dan untuk uh, mengetahui sifat-sifatnya secara mudah, maka unsur-unsur kimia itu dikelompokkan juga dalam blok-blok gitu. Nah, blok-blok itu ada 2 macam, yaitu blok yang golongan, namanya golongan itu dari atas ke bawah ini. Nah, dari atas ke bawah. Kemudian ini juga dari atas ke bawah. Nah, ini namanya adalah golongan, ya. Nah, ada golongan dan ada periode. Kalau periode itu yang horizontal yang ke sana, gitu. Oke ya. Nah, susunan berkala unsur-unsur yang sudah kalian punya itu susunannya itu enggak serta-merta langsung begitu jadi, itu enggak. Nah, itu mengalami sebuah perjalanan sejarah. Nah, dulu zaman dahulu yang pertama itu unsur-unsur dikelompokkan menjadi unsur logam, metaloid, dan non-logam karena dulu itu unsur yang ditemukan baru sedikit. Nah, untuk unsur yang logam itu contohnya apa? Kalium, litium, cesium, barium, dan sebagainya. Untuk metaloid, metaloid kalau kalian masih ingat bahwa itu metaloid adalah unsur antara logam dan non-logam. Jadi tengah-tengahnya itu namanya unsur metaloid. Contohnya apa? Boron, germanium, dan sebagainya. Kemudian yang non-logam contohnya hidrogen, fosfor, helium gitu. Oke ya. Nah, setelah itu berkembang lagi namanya adalah hukum Triad-Dobereiner. Nah, unsur-unsur yang ada itu dikelompokkan dalam 3 kelompok, namanya adalah triad. Ya, jadi contohnya ini litium, kemudian natrium, kalium, dia punya wujud yang sama, maka dia massa atomnya ini juga semakin tinggi ya. Jadi ini dia dikelompokkan dalam satu kelompok triad. Itu menurut Johann Wolfgang Dobereiner, dia ilmuwan kimia asal Jerman gitu. Nah, selanjutnya berkembang lagi pengelompokan unsur kimia. Nah, ini ditemukan oleh John Newlands
yang berasal dari Inggris ya, dia mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya atau AR. Nah, unsur yang kedelapan itu memiliki sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Nah, jadi misalkan ini ada ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, kemudian ini keempat, ini lima. Jadi dulu itu tabelnya itu cuma segini aja, enggak seperti banyak yang sudah kalian punya itu enggak, jadi segini toh. Nah, menurutnya si John Newlands ya, unsur ini, H ini yang pertama itu punya kemiripan unsur dengan F. Nah, unsur F ini kan habis 7 kan berarti ini 8. Nah, gitu. Jadi ini sama ini itu punya sifat kemiripan yang sama. Ya, maaf, kenaikan massa atom ya. Jadi punya, oh ya, memiliki sifat kimia yang mirip ya. Jadi ini itu punya sifat kimia yang mirip dan ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom gitu. Nah, selain itu berkembang lagi sistem periodik menurut Mendeleev. Ya, jadi dia itu mereka mengelompokkan untuk yang Lothar itu dia lebih mengutamakan sifat kimianya. Kalau yang Mendeleev dia mengutamakan kenaikan massa atom. Jadi menurut Mendeleev sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Ya, artinya jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatif, maka sifat tertentu akan berulang. Nah, untuk sistem periodik Mendeleev ini unsur-unsur yang memiliki sifat serupa ditempatkan dalam satu lajur tegak yang disebut golongan yang tadi yang lurus begini ke bawah. Nah, untuk yang horizontal itu namanya adalah periode disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif gitu. Nah, kemudian yang modern yang sudah kalian punya itu namanya sistem periodik modern atau susunan berkala. Ini menurut Henry G. Moseley. Dia menyusun sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini adalah nama-nama lain dari golongan. Nah, kita pelajari. Nah, tadi ya ada periode dan golongan. Kalau periode itu yang horizontal, jadi ini itu periode 1. Periode 1 itu kemana? Ini H sama HE. Nah, ini jadi ada 2 tok. Kemudian periode 3, LI, BE, B, C, N, dan seterusnya. Pokoknya yang lurus ke sana. Sampai dia 7. Jadi periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke sana. Nah, kemudian yang ke bawah itu namanya golongan. Golongan ada 2 macam, golongan A dan golongan B. Nah, untuk ini itu golongan A. Ya, jadi golongan A itu dari hidrogen, litium, natrium, dan seterusnya sampai ke bawah. Golongan ini golongan 2A. Golongan 3 mana? Bukan ini. Ini adalah golongan B. Golongan 3-nya kita loncat ke sini. Nah, ini. Golongan 3A itu ke sini ke bawah, kemudian 4A, 5A, 6A, 7A ke bawah ya, dan 8A sampai 8A. Nah, kemudian ini golongan B. Golongan B-nya itu yang di sebelah sini. Golongan B dimulainya dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, 8B-nya ini ada 3. 8B, 8B, dan 8B. Baru 1B dan 2B. Gitu. Jadi golongan A2, golongan A dan golongan B. Golongan A ada 1 sampai 8, golongan B juga ada 1 sampai 8, tapi 8B-nya itu ada 3. Nah, untuk golongan A dia punya nama lain. Untuk golongan 1A itu namanya adalah golongan alkali. Golongan 2A golongan alkali tanah. Golongan 3A adalah golongan boron, karbon yang 4A, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halida atau halogen, 8A itu gas mulia gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini dia punya nomor atom. Nah, ini ya tadi. Kalau kalian lupa nomor atom itu apa? Nomor atom itu adalah yang menunjukkan jumlah elektron dalam atom netral. Ini di sini nomor atom. Nomor massa itu yang sebelah sini.
Ya. Nah, nomor atom H di sini dia 1. Nah, kemudian kita lihat di sini He itu punya nomor atom 2. 3 jadi urut ya. Kemudian 4 di sini, kemudian ini 5 dan seterusnya sampai ini 57. Dia urut terus. Nah, kemudian ini apa? Nah, ini adalah golongan aktinida dan golongan lantanida. Ini tempatnya di mana? Ini sebenarnya adalah sisipan. Sisipan dari sini. Nah, harusnya tempatnya di sini karena ini punya banyak, jadi ini disendirikan dan namanya adalah logam transisi dalam gitu. Jadi kan ini 57, 57. Nah, sebenarnya lanjutannya ini 58 atau golongan lantanida ke sana, kemudian ke sini 72, kan ini 71. Nah, lanjutannya 72 ini. Begitu pula yang bawah ini 89 ini aktinida itu ke sini. Nah, tempatnya di sini, tapi ini dia digolongkan seperti ini. Namanya golongan aktinida gitu. Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya, nah ini tabel periodik unsur. Yang penting harus kalian ketahui dalam level SMK, kalian diusahakan dan menurut saya ini sangat penting karena nanti akan digunakan sampai pada level perguruan tinggi. Nah, kalian itu harus hafal. Ya, jadi ada yang hafal semua unsur. Kalau hafal semua unsur itu enggak. Saya kira sih ya, untuk level yang tinggi ya. Nah, kalian harus hafal untuk yang golongan 1A, 2A, sampai 8A. Caranya gimana ini Bu Elsa? Beri kasih trik ya, trik. Nah, triknya kita menyingkat-nyingkat. Nah, ini namanya adalah jembatan keledai. Contohnya nih, golongan 1A ini biasanya saya untuk mengingat itu gini. Saya singkat. Ya, kita lihat dulu. Nah, mana tadi? Nah, ini kan golongan 1. Ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, saya nyingkatnya gini. H, Li, Na, kawin, Rb, Cs, frustasi. Gitu. Jadi saya singkat. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Halina kawin, Rb, Cs, frustasi. Gitu. Jadi ini H itu H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ya. H hidrogen, Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, Fr fransium. Gitu. Itu untuk memudahkan. Kemudian yang kedua, golongan 2. Ya, bebek mangan cacing seret banget rasane. Nah, gitu. Oke. Ya, bebek mangan cacing seret banget rasane. Nah, gitu. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Saya ulang lagi ya. Dari 1A, Halina kawin, Rb, Cs frustasi. Bebek mangan cacing seret banget rasane gitu. Kemudian yang 3A, 3A sebelah sini loh ya, jangan salah loh. Oke, kita lihat 3A. Triknya gimana? Oke, triknya 3A. Bila ali gagal, inikah tali. Bila ali gagal, inikah tali. Boron, aluminium, gallium, indium, talium. Gitu. B A L G A I N T I gitu. Nah, sebenarnya ini boleh kalian ubah sesuai dengan kata-kata kalian sendiri, tapi ini Bu Elsa memberikan apa? Oh, maaf, ini TL ya, ini TL. Ini harusnya TL. TL ya, talium. Nah, ini boleh kalian ubah, tapi Bu Elsa memberikan trik ya. Trik ini hanya trik, boleh kalian gunakan, boleh tidak. Nah, untuk 4A, cowok sing gercep seneng PB. Nah, cowok sing gercep seneng PB, kita lihat. Nah, ini cowok sing gercep seneng PB. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Oke, ya ini karbon, silikon, germanium, Sn ya, kemudian PB dan
FL gitu. Tapi ini nggak usah, nggak apa-apa, senang PB gitu. Oke, selanjutnya. Oke, cowok sing gercep seneng PB. Golongan 5A, napas babi. Napas babi. NPASSBBI. Nitrogen, fosfor, astatin ya. Oh maaf, arsen, kemudian SB, BI. Nah, lanjutnya adalah 6A. Orang Solo selalu tegar pokoknya. O, S, E, T, E, dan PO. Golongan 7A, Fanta, Coca-Cola, Bir, Irama Ati. Nah, Fanta, Coca-Cola, Bir, Irama Ati. FCL, BRI, AT. Gitu. Nah, golongan 8A yang terakhir, heboh negara Arab karena seksi ratunya. Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Oke, ini adalah trik ya. Ini trik saja untuk memudahkan kalian menghafal. Nah, selanjutnya nanti Bu Elsa akan memberikan tugas untuk membuat video kalian menghafalkan ini karena ini sungguh sangat penting dan berguna untuk kalian nanti kelas 11, kelas 12, bahkan di perguruan tinggi. Sampai itu dulu video pembelajaran Bu Elsa. Silahkan jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, kemudian simpan video ini untuk menghafal. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.